Apa jadinya jika musuh bebuyutan si Habib Nurmagomedov, yaitu si McGregor, beralih menjadi anak buah mafia yang harus menghabisi seorang tukang pukul di sebuah bar? Edan, adrenalin pokoknya mah. Langsung aja kita mulai alur cerita dari film Roadhouse. Film ini dimulai dengan pertarungan ilegal dan terlihat seorang wanita yang bernama Frankie sedang mencari seorang petarung untuk dia pekerjakan sebagai penjaga barnya. Terlihat ada petarung yang bernama Carter. Ia digadang-gadang sebagai petarung tak terkalahkan, tapi tak lama datanglah seorang penantang misterius yang menantang Carter untuk bertarung. Namun saat melihat wajah dari petarung tersebut, Carter langsung panik dan ketakutan. Ia langsung memilih menyerah daripada harus melawan orang itu. Siapa nih orang ini sebenarnya ya? Yang di sini kita akan diperlihatkan seorang bernama Elwood Dalton yang merupakan mantan atlet UFC. Pantes saja si Carter ini langsung ngegibek guys. Karena menang WO, Dalton pun langsung berjalan keluar sambil membawa uang hadiahnya. Tapi di luar, ia dipalak oleh seorang preman yang langsung menusuk perutnya. Tapi lagi-lagi, ketika preman itu melihat wajah si Dalton, preman itu pun kabur perlahan sambil ketakutan. GG juga ternyata si Dalton ini ya. Tak lama datanglah Frankie menghampiri si Dalton. Ia menawarkan pekerjaan untuk menjadi penjaga atau tukang pukul di barnya, yaitu Roadhouse. Karena dari kemarin malam, barnya ini selalu didatangi oleh para preman kampung yang suka membuat onar sehingga merugikan bisnisnya. Dan dia juga menawarkan gaji yang cukup besar, yaitu sekitar 80 juta rupiah per minggunya. Tapi di sini si Dalton sempat menolak tawaran itu dan Frankie pun memberikan kartu namanya kalau si Dalton berubah pikiran. Setelah mengobati lukanya, Dalton pun tertidur di mobilnya. Kondisi Dalton berubah menjadi seorang gelandangan karena masa lalunya. Entah apa yang menimpa dirinya di masa lalu sampai-sampai membuat Dalton menjadi seperti ini, menjadi depresi. Bahkan ia dengan sengaja memberhentikan mobilnya di tengah rel kereta untuk menghilangkan nyawanya. Tapi untungnya Dalton pun selamat dan menyadari kalau tawaran dari Frankie mungkin bisa mengubah hidupnya. Esok harinya dia pun pergi ke Roadhouse milik Frankie yang terletak di Florida. Singkat cerita, si Dalton pun tiba nih di Roadhouse. Ia merasa nyaman di sana. Ia juga sempat menyapa beberapa karyawan di sana yang mengatakan kalau tempat itu sangat sejuk dan juga nyaman. Tapi itu semua berbanding terbalik ketika malam hari tiba. Mulai terjadi kerusuhan dan kerusakan yang disebabkan oleh para pengunjung yang terlalu mabuk. Dan kejadian itu pun dihentikan oleh pria bernama Billy. Ia melerai para pembuat onar dan membereskan tempat itu. Sedangkan Dalton masih memantau nih dari jauh. Setelah itu datanglah gerombolan preman kampung yang dipimpin oleh Dale. Dia dan kelompoknya langsung membuat onar di bar tersebut, sehingga membuat para pengunjung yang lain ketakutan. Dan usut punya usut, ternyata para preman itu adalah geng yang paling ditakuti di kampung tersebut. Karena Dale dan kelompoknya ini udah makin brutal nih bikin onarnya, akhirnya Dalton pun turun tangan dan menantang mereka semua untuk membuat mereka keluar dari bar itu. Karena si Dale ini sangat keras kepala ya, si Dalton pun sempat berpura-pura ingin merusak motor-motor mereka. Dan saat di luar, Dalton pun sempat menanyakan soal jarak rumah sakit dari tempat itu. Tentu Dale menganggap itu hanyalah lelucon dan tiba-tiba langsung menyerang Dalton, dan inilah yang terjadi. Brutal pokoknya mah. Si Dalton pun langsung membantai mereka semua dalam hitungan detik, bahkan sampai membuat Dale mengalami geger otak. Tapi meski begitu, Dalton mengantarkan para preman itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie. Ellie berterima kasih kepada Dalton
karena telah memberikan pelajaran pada para preman itu. Ellie juga tak sengaja melihat luka tusuk di perut Dalton dan mengajak Dalton untuk menyembuhkan lukanya. Pulang dari rumah sakit, Dalton pun langsung menuju Roadhouse. Di sana ia diberikan gaji pertama oleh Frankie karena ia berhasil mengalahkan para preman pengganggu itu. Frankie menyuruh Dalton untuk segera beristirahat di hotel, tapi Dalton menolaknya. Dia justru ingin istirahat di kapal tua Frankie yang terparkir di dermaga. Frankie pun mengizinkannya, tapi ia juga mengingatkannya untuk berhati-hati dengan buaya muara yang suka berkeliaran di dermaga. Karena baru-baru ini ada anjing dari sang penjaga muara yang hilang karena diterkam buaya. Saat tertidur, Dalton bermimpi tentang masa lalunya ketika ia masih bertarung di UFC. Ia kala itu bertarung melawan temannya sendiri. Ketika bertarung, ia sebenarnya nyaris mengalami kekalahan. Namun entah apa yang merasuki si Dalton, ia bisa membalikan keadaan dan menghajar musuhnya secara brutal. Sampai-sampai musuhnya pun tewas di arena. Dan karena kejadian itu juga, Dalton pun akhirnya memilih untuk berhenti dari dunia pertarungan UFC dan menjadi gelandangan. Ia pun terbangun karena didatangi oleh Laura, salah satu karyawan Frankie. Ia mengucapkan terima kasih pada Dalton karena telah menghajar Dale dan para premannya, dan dia juga membawakan Dalton sarapan. Setelah itu Dalton pun pergi ke toko buku yang dijaga oleh anak perempuan bernama Charlie. Dia datang untuk meminjam PC di toko itu. Tak lama datang para anak buah Dale yang sedang mengancam toko sebelah. Charlie dengan nekat ingin menantang para preman tersebut, namun preman itu pun ketakutan saat melihat Dalton keluar dari toko buku. Setelah itu kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Ben Brand yang merupakan seorang bos mafia. Terlihat para preman itu melaporkan pada Ben tentang seorang tukang pukul di Roadhouse yang menghalangi operasi mereka. Mendengar hal itu, Ben pun kesal dan menginginkan Dalton untuk disingkirkan sesegera mungkin. Di Roadhouse, Billy diberikan arahan oleh Dalton untuk melawan para pembuat onar yang menggunakan pisau. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Billy mengatasi para pembuat onar di Roadhouse tersebut. Saat sedang makan di warung, Dalton bertemu dengan Ellie. Ellie memperingatkan kalau kota ini dikuasai oleh para kriminal, dan bahkan polisi pun sepertinya ikut andil dengan para kriminal itu, sehingga ia ingin untuk Dalton berhati-hati karena bisa saja mereka merencanakan sesuatu pada Dalton. Pada malam harinya, Dalton meminta gaji mingguan kepada Frankie. Setelah mendapat gaji, dia pulang berjalan kaki ke dermaga. Namun saat di jembatan, ia mulai ditabrak dengan sengaja oleh sebuah mobil sampai membuat dia terjatuh ke dalam laut. Tidak jelas siapa yang telah menyerang Dalton ini, dan ketika ia sampai di kapal, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Dale. Dia sepertinya ingin balas dendam kepada Dalton, tapi karena Dalton yang sangat gege, ia berhasil melempar Dale ke dalam air. Ketika Dale ingin naik kembali ke atas kapal, Dale langsung diserang oleh buaya muara. Dan esok harinya dilakukanlah pencarian dan pemeriksaan atas kematian Dale. Dalton pun dinyatakan tidak bersalah, dan penjaga juga mengatakan kalau Dale tidak akan bisa ditemukan karena buaya suka menyembunyikan korbannya. Di atas kapal pesiar kita akan diperlihatkan kalau ternyata Ben berencana untuk menggusur Roadhouse dan mengubahnya menjadi pusat hiburan. Dan tak lama ayah Ben yang bernama Gerald Brand menelpon. Ternyata Gerald saat ini di penjara dan menugaskan si Ben untuk menggantikannya. Tapi karena si Ben ini nggak becus untuk ngurus bisnisnya, Gerald pun menghubungi si McGregor alias Knox yang merupakan tangan kanannya yang baru saja keluar dari penjara. Nggak di UFC, kagak di film, McGregor ini emang selengean ya. Bahkan bisa dibilang psikopat. Di sini Gerald menyuruh Knox untuk menyingkirkan tukang pukul si Frankie, yaitu si Dalton. Di tempat lain, Dalton diajak oleh Ellie untuk naik ke kapal mewah milik mantan pacarnya yang merupakan polisi. Ia mengajak Dalton ke tengah laut untuk bersantai ria. Namun di sini ternyata Ellie sudah mengetahui masa lalu Dalton.
dan mengajak Dalton untuk in the highway. Setelah itu terlihat si Knox yang ugal-ugalan sedang menuju rumah si Ben. Saat sampai, ia langsung bertemu dengan para anak buah Ben. Dengan gaya selengeannya, dia mulai menguasai tempat itu dan menghajar anak buah Ben. Ben yang melihat tempatnya sudah berantakan, terkejut ketika melihat Knox. Di sini Knox mengatakan kalau dia diutus ayahnya Ben untuk menyingkirkan si Dalton karena ayahnya merasa kalau Ben ini sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk mengurusi bisnisnya. Setelah itu terlihat anak buah Ben yang membakar toko buku Charlie sebagai peringatan kepada Dalton. Setelah Dalton dan Ellie sampai di dermaga, Dalton didatangi oleh 2 orang polisi yang meminta Dalton untuk ikut ke kantor polisi. Namun ternyata dia tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan dipertemukan dengan seseorang yang bernama Big Dick. Nama macam apa ini namanya kok Big Dick? Ya kalau kalian tahu artinya ya kalian tahulah. Dia adalah seorang kepala polisi dan dia meminta agar Dalton segera pergi dari kota ini. Dalton tentu saja bingung. Apa salah dia sampai harus pergi dari kota itu? Tapi ia justru diserang dan hendak dibunuh. Namun sebelum itu datanglah Ellie untuk menghentikan Big Dick. Ternyata adalah ayah Ellie. Ellie pun membawa pergi Dalton dari Big Dick. Di perjalanan, Ellie mengatakan kalau ayahnya bekerja untuk Gerald Brand, ayah dari Ben yang merupakan bos mafia yang paling berkuasa di kota ini. Bahkan, ketika di penjara pun, ia bisa menyewa polisi untuk mengurus bisnisnya. Dan Ellie meminta Dalton untuk segera pergi dari sini sebelum Dalton terbunuh. Tapi tentu saja, itu tidak menciutkan nyali si Dalton. Ia pun kembali ke Roadhouse dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak lama, datanglah Ben menghampiri Dalton dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur dengan bisnisnya. Karena tak ditanggapi oleh Dalton, Ben pun menyuruh Knox dan anak-anak buahnya untuk mengacak-ngacak Roadhouse dan menyingkirkan si Dalton. Knox pun beraksi dan membuat kerusuhan dan terjadilah pertarungan brutal antara si Dalton dan si McGregor. No one get this close. Di sini si Dalton sangat kewalahan dengan pukulan dari Knox yang cukup keras, sehingga membuat dia menyerah dan pergi ketika Ellie datang bersama para polisi. Di kapal, Dalton membersihkan diri dan langsung membereskan baju-bajunya untuk segera pergi dari kota itu. Tapi Frankie pun datang dan mencoba menghentikan si Dalton. Dia menjelaskan kalau dia tidak mau melepaskan Roadhouse karena itu adalah peninggalan keluarganya. Tapi Dalton menganggap kalau Frankie membayarnya hanya untuk melawan para mafia. Frankie pun kesal dan sempat berkata kalau Dalton adalah seorang penakut. Lalu ketika ia berjalan melewati toko buku Charlie, ia kaget karena toko itu sudah terbakar dan ia merasakan kemarahan ketika mendengar Charlie dan ayahnya berada di rumah sakit karena dipukul oleh orang tak dikenal yang melainkan anak buahnya si Ben. Dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan ingin menghabisi para mafia itu sendirian. Lalu dia pun pergi ke markas Ben dan menemui pria yang membakar toko buku Charlie. Dengan serangan kilat, Dalton langsung memukul tulang leher pria itu hingga dia terjatuh ke dalam kolam dan tewas seketika. Aksinya ini terlihat oleh salah satu anak buah Ben yang lain, yaitu Mo. Karena takut pada Dalton, dia pun memberitahukan kalau besok jam 5 sore Big Dick dan Ben akan melakukan transaksi di tengah laut. Karena informasi itu, Dalton pun langsung standby di dekat pantai. Setelah itu, terlihat satu polisi membawa box besar ke dalam sebuah kapal. Namun, Dalton langsung menghajar polisi itu dan melihat isi boxnya yang ternyata itu adalah uang hasil penjualan narkoboy. Ia juga tak lupa meninggalkan mayatnya di sana sebagai sebuah pesan kepada Ben dan dia segera menyembunyikan uang tersebut. Esok harinya Dalton sedang merakit sebuah bom di kapalnya. Dan tak lama Big Dick datang dan memberitahu kalau Ben telah menculik Ellie dan Ben meminta uangnya dikembalikan jika dia ingin Ellie dilepaskan. Oleh karena itu, Dalton pun langsung pergi ke kapal Ben dengan menggunakan kapal mantan pacar Ellie yang polisi itu. Sesampainya di sana, Dalton sempat bergurau dengan Ben tentang penculikan Ellie ini dan Big Dick mengatakan kalau ia telah dibohongi bahwa sebenarnya tidak ada penculikan sama sekali. Itu dilakukan untuk membuat Dalton datang ke kapal ini. Tapi ternyata
Si Ben yang licik ini ternyata benar-benar menculik si Ellie dan seketika membuat Big Dick sangat marah. Hey, wait, goddammit. Stop. Write it down. Saat kapal Knox mendekat, Dalton pun langsung meledakkan bom rakitannya dan segera menyelamatkan Ellie di dalam kabin kapal itu. Mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari kapal. Namun sayangnya, Ellie kembali ditangkap dan dibawa oleh Ben. Dan Dalton pun langsung diserang oleh Knox. Namun Dalton berhasil menghindar dan malah bisa mengambil alih kapal Knox. Dalton pun langsung mengejar kapal Ben. Karena melihat Dalton masih hidup, Ben bermaksud untuk menabrakkan kapalnya kepada Dalton. Namun rupanya Dalton dan Ellie berhasil menghindar dan melompat ke dalam laut. Sementara Ben dan kapalnya menabrak bangunan dari Roadhouse. Dan di sini ternyata Knox masih hidup dan mengambil mobil orang lain untuk menyusul Ben dan juga Dalton ke Roadhouse. Di Roadhouse, Dalton langsung menghajar Ben habis-habisan dan tak lama, Knox menabrak mereka menggunakan mobil menerobos ke dalam Roadhouse. Dan disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Mereka bertarung dengan adrenalin tingkat tinggi dan mengeluarkan jurus-jurusnya yang sangat brutal. Sempat menguasai Knox dengan kuncian ala Khabib Nurmagomedov. Namun sialnya, Knox berhasil membalikan keadaan dan menusuk Dalton dengan kayu runcing. Ketika Dalton ini terlihat sekarat, Ben mulai meminta kepada Knox untuk segera menghabisi Dalton. Tapi siapa sangka, Knox yang sudah muak dengan ocehan Ben justru malah membunuhnya. Do it! Ketika Knox berniat untuk menyelesaikan hidup Dalton, di luar dugaan Dalton berhasil bertahan dan menyerang balik Knox dengan kayu runcing yang seketika membunuhnya. Tak lama, Ellie dan Big Dick pun datang dan meminta Dalton untuk segera pergi dari kota ini. Karena jika dia tidak pergi, Dalton bisa dipenjara karena semua kejadian ini. Ketika sedang menunggu bis di halte, Charlie datang menemuinya dan mengucapkan terima kasih karena telah menghabisi para mafia. Dan di dalam toko, ayah Charlie sangat terkejut dengan box bank berisi uang. Ternyata Dalton memberikan uang Ben kepada Charlie agar dia bisa membangun kembali tokonya yang telah hancur. Kepergian Dalton ini sangat disayangi oleh semua orang, tapi sekarang mereka bisa cukup tenang karena Dalton telah menghabisi para mafia di kota itu. Tapi ternyata di ending film si McGregor ini alias si Knox masih hidup dong. Ia terlihat menyerang suster di rumah sakit dan berjalan santuy keluar. Apakah si Dalton dan Knox akan bertemu kembali? Saya tidak tahu, tapi patut kita tunggu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Dan terima kasih sudah menonton.